Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurlaila, NIM 2021 010089, semester 5, kelas R3. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Nafsu Syahwat dan Godok. Untuk yang pertama, hakikat dan sifat dasar nafsu. Apa sih hawa nafsu itu? Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Perbuatan baik ataupun buruk digerakkan oleh nafsu, artinya menjadi pusat komando segala kegiatan manusia, sekaligus sebagai motor penggerak yang menggerakkan segala macam tingkah laku manusia. Selanjutnya, memahami nafsu syahwat. Secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat secara lugawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Kemudian, dorongan nafsu syahwat mengarah kepada 3 hal besar, yaitu yang pertama, syahwat kesenangan terhadap harta benda. Yang kedua, syahwat kesenangan terhadap seks. Yang ketiga, syahwat kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan. Selanjutnya, bahaya menuruti nafsu syahwat. Yang pertama, merusak potensi diri seseorang. Yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Yang ketiga, mengakibatkan perusaknya lingkungan alam. Yang keempat, melahirkan kerakusan, perampokan, dan lain sebagainya. Kelima, lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Yang keenam, dampak menuruti syahwat kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. Yang ketujuh, nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran agama. Kemudian, cara menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama, meningkatkan takwa kepada Allah. Jadi, jika kita ingin menundukkan nafsu syahwat kita, pertama-tama kita harus meningkatkan takwa kepada Allah dengan cara mentaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, dengan mujahadah. Mujahadah berasal dari kata jihad yang berarti berjuang, bersungguh-sungguh, berusaha untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya. Yang ketiga, dengan jalan riyadah. Riyadah berarti melatih. Jadi, kita harus melatih diri kita untuk bisa menundukkan nafsu syahwat kita. Selanjutnya, hikmah menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama, menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. Yang kedua, hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, disukai banyak orang.
Kemudian sekarang kita memahami nafsu amarah atau nafsu ghadab. Marah dalam pengertian ghadab artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Selanjutnya, bahaya marah atau ghadab. Pertama, bagi diri sendiri akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Kedua, bagi orang lain dan lingkungan. Keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, bisa mengakibatkan pembunuhan. Kemudian, cara menundukkan marah atau ghadab. Yang pertama, dengan riyadah. Riyadah berarti melatih. Jadi, kita harus melatih diri kita agar bisa menundukkan amarah kita. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah berasal dari kata jihad, yang berarti bersungguh-sungguh, berjuang, atau berusaha untuk bisa menundukkan amarah kita. Yang ketiga, menahan hawa nafsu. Jadi, dengan menahan hawa nafsu kita bisa menundukkan amarah kita. Dan terakhir, hikmah menghindari marah. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia dan juga malaikatnya. Mendatangkan kebaikan ditempatkan di surga. Selain itu, orang yang bisa menahan amarah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.